Mungkin salah satu ciri dari kehidupan perpolitikan tanah air kita hari-hari ini adalah hidup politik yang penuh dengan saling curiga. Ini tidak hanya diarahkan pada satu aktor politik terhadap aktor politik yang lain, tetapi juga institusi politik yang satu terhadap institusi politik yang lain. Inilah yang kembali kita lihat pada bagaimana konstruksi wacana yang dihembuskan oleh para politisi PDIP yang berulang-ulang terus-menerus mengkapitalisasi sebuah pandangan berjemaah bahwa sumber masalah dari hidup politik kita yang aut-autan dan kisruh ini hanyalah pada satu tokoh saja, yaitu Joko Widodo. Ia dianggap sebagai aktor politik bermasalah dan menyebabkan kehidupan politik, sosial, budaya, bahkan demokrasi kita juga ada dalam jurang permasalahan yang tidak pernah selesai. Bahkan masalah yang disebabkan oleh Jokowi ini berdampak besar bahwa kita kemungkinan akan menghadapi persoalan tidak mampu masuk dalam bonus demografi yang menjadi kekuatan kita untuk memasuki Indonesia emas yang menjadi harapan kita semuanya. Kali ini teman-teman, saya ingin mendiskusikan pernyataan yang juga kontroversial dan syarat kecurigaan yang dihembuskan oleh keluarga besar Partai Demokrat lewat pernyataan sang Ketua Umum AHY yang mengatakan bahwa ada aktor politik yang berusaha memisahkan relasi baik di antara SBY dan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin membangun sebuah perspektif berdasarkan intuisi politik saya, bahwa yang dimaksud oleh AHY dengan siapa aktor politik yang ingin memisahkan hubungan baik di antara SBY dan Prabowo Subianto adalah tokoh yang sama, yang itu berarti Joko Widodo. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya ingat ketika politisi perempuan Partai Nasdem mengatakan pernyataan yang menarik dan sekaligus relevan untuk kita jadikan titik tolak dalam diskusi kita untuk mencari tahu siapakah sebetulnya aktor politik yang dimaksud AHY atau para politisi Nasdem yang berusaha untuk memisahkan hubungan baik di antara SBY dengan Prabowo Subianto. Apa yang dikatakan oleh politisi perempuan Nasdem Irma Suryani Chaniago ketika ia mengatakan bahwa apapun di Indonesia ini, mulai dari hal-hal serius terkait dengan kehidupan politik, sosial, budaya, dan demokrasi, termasuk hal-hal yang remeh-temeh, bahkan hal-hal yang tidak penting sama sekali, yaitu terkait dengan hal-hal yang merupakan penyakit-penyakit sosial, termasuk penyakit dalam tubuh manusia, seperti kudisan, kurapan, dan hal-hal yang tidak mengenakan. Semuanya tertuju pada tokoh yang bernama Joko Widodo. Seolah-olah Jokowi mulai dari hal serius sampai hal yang sederhana, yaitu soal sakit, kudisan, dan kurapan, semua terhubung pada tokoh yang bernama Jokowi. Jokowi memang seolah-olah menjadi aktor politik yang datang di masa-masa yang tidak mengenakan. Ia hadir di masa-masa ketika Indonesia tidak baik-baik saja. Karena itu, berbagai macam upaya untuk menjelaskan tentang Indonesia yang tidak baik-baik saja itu kemudian diarahkan pada aktor yang bernama Jokowi sebagai sumber penyebab masalah dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam
demokrasi kita hari ini bahkan ke depan. Sehingga kita sulit membayangkan bahwa bonus demografi dan arak-arakan menuju Indonesia emas itu sulit untuk kita wujudkan. Mengapa? Karena Indonesia di masa Jokowi memimpin selama 2 periode atau 10 tahun justru membuat kita mengalami tekanan-tekanan dan guncangan-guncangan yang membuat kita sebetulnya berada dalam titik nadir kegagalan sebagai sebuah bangsa untuk membayangkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik hari ini dan ke depan. Kali ini teman-teman, saya ingin mengutip apa yang dinyatakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang mengangkat ke permukaan sebuah wacana berpikir terkait dengan siapakah tokoh politik yang ingin menghancurkan relasi baik yang terbangun selama ini di antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Presiden ke-8 hari ini, yaitu Prabowo Subianto. Apa yang berhembus kencang ini kemudian liar ditafsirkan, dan karena itu saya ingin sekali lagi ada dalam upaya untuk memberikan sebuah tafsir. Sekali lagi saya terbuka bahwa saya tidak bebas kepentingan, saya syarat kepentingan politik dan ideologis tertentu. Tetapi suasana kebatinan yang muncul ketika kita mendengar ada orang atau tokoh politik yang ingin merusak hubungan baik di antara SBY dengan Presiden Prabowo Subianto, dan itu berdampak besar pada relasi yang tidak baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo dengan Partai Demokrat sebagai salah satu kekuatan partai politik pendukung pemerintah. Maka pertanyaannya adalah siapa aktor politik yang dimaksud itu? Suasana kebatinan yang saya maksud adalah ketika kita tidak bisa melepaskan konteks percakapan kita dengan apa yang sudah berhembus kencang yang datang dari para politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dinyatakan berulang-ulang sebagai opini publik yang seolah-olah itu benar, bahwa Jokowi mengirim utusan untuk mempengaruhi pandangan keluarga besar PDIP yang meminta agar Hasto cepat untuk memundurkan diri dari jabatannya sebagai sekjen partai agar PDIP menjadi partai yang sehat. Kemudian utusan ini juga meminta agar ada kejelasan tentang status Joko Widodo yang diharapkan tidak dipecat dan diakhiri keanggotaannya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan dengan nada ancaman, utusan ini yang konon datang dari Jokowi ini memberikan ancaman bahwa akan ada 9 kader PDIP lainnya yang akan ditarget mengikuti jejak Hasto yang akan dipersoalkan secara hukum dan bahkan diseret ke pengadilan. Nah, teman-teman, inilah suasana kebatinan yang ada dalam konteks yang hari ini membuat kita semua ada dalam suasana penuh dengan kecurigaan. Inilah juga yang saya ingin bangun sebagai perspektif untuk membincang bagaimana seorang AHY kemudian mengonstruksi sebuah pandangan bahwa ada aktor politik yang ingin menghancurkan relasi baik di antara SBY dan Presiden Prabowo Subianto. Bukankah dalam konteks ini, ketika serangan para politisi PDIP diarahkan pada Jokowi sebagai utusan yang membuat berbagai macam persoalan dalam tubuh PDIP itu tidak selesai dan tidak punya titik yang membuat ada pertemuan-pertemuan politik yang membuat PDIP bisa keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Ini juga harus kita tempatkan bahwa PDIP punya target politik menyerang apa yang harus mereka tunjukkan pada seorang yang bernama Jokowi sebagai aktor yang bermasalah. Ketika konteks ini kita tidak pisahkan, maka jawaban dari siapa aktor politik yang dimaksud AHY
yang ingin menghancurkan relasi baik di antara SBY dengan Prabowo Subianto, maka jawabannya jelas bahwa aktor politik itu adalah orang yang sama, yaitu Joko Widodo. Disinilah teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa ternyata AHY dan bahkan politisi Partai Demokrat masuk dalam pusaran teori konspirasi. Teori konspirasi yang menjebak kehidupan berdemokrasi kita dengan tidak bisa kita keluar dari sebuah semangat yang ingin menempatkan bahwa siapapun punya kontribusi besar pada zamannya. Dalam konteks ini, AHY dan Partai Demokrat membangun cara pandang yang sama, yang sekaligus ini kita hendak kritisi sebagai cara pandang yang membuat kita semua terus-menerus mengkapitalisasi bahwa aktor bermasalah itu adalah Jokowi. Disinilah AHY dan Partai Demokrat terjebak dalam teori konspirasi yang dianggap itu sebagai sesuatu yang benar, bahwa Jokowi mengalami berulang-ulang kembali diserang secara politis dan ideologis untuk membuat Jokowi ada dalam pusaran masalah sebagai aktor yang bermasalah dalam hidup berdemokrasi di tanah air kita. Kalau ini yang terjadi teman-teman, maka saya sungguh menyayangkan bahwa AHY yang pernah diberi ruang kesempatan oleh Presiden ke-7 Jokowi ketika ia kemudian digandeng masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, hari ini ia juga tidak bisa memiliki pandangan yang lebih utuh dan lebih komprehensif dan lebih jernih untuk memaknai perjalanan politik kita yang hari ini harus kita katakan penuh dengan prasangka-prasangka ideologis dan politik yang tidak pernah menyehatkan kita, karena lagi-lagi arah dari serangan politik yang ditujukan oleh aktor-aktor politik tanah air termasuk institusi politik tanah air adalah sama, yaitu menyerang harkat dan martabat Joko Widodo. Dalam konteks ini teman-teman, saya tidak sependapat dengan AHY dan para politisi Partai Demokrat yang kalau itu benar, maka Jokowi dianggap sebagai aktor yang berusaha untuk memisahkan relasi baik, bahkan menghancurkan relasi baik di antara SBY dan Presiden Prabowo Subianto. Buat apa hal itu dilakukan? Toh kita sudah melihat bahwa sejarah mencatat dan membuktikan transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi itu dilakukan dan terjadi secara elegan dan baik. Demikian juga transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo juga terjadi dengan baik. Dan dalam banyak kesempatan, ketiga tokoh ini, Presiden ke-6 SBY, Presiden ke-7 Jokowi, dan Presiden ke-8 hari ini, Prabowo Subianto, telah bersama-sama bergandengan tangan dalam politik persahabatan. Mengapa dihembuskan berulang-ulang untuk menyerang Jokowi sebagai aktor bermasalah dalam hidup demokrasi di tanah air kita? Sungguh ini adalah sebuah cara membangun politik yang tidak mengedukasi, dan itu justru datang dari AHY dan Partai Demokrat.